Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi lagi. Ini terkait dengan honorer. Pasti tentang honorer tentunya. Dan ini disampaikan oleh salah satu paslon. Ingat, perlu digarisbawahi. Di sini bukan niat untuk misalnya mendukung salah satu paslon, tidak. Karena di Abah Channel ini sudah beberapa pasangan paslon yang kita bahas. Hanya saja kan kita ingin mengetahui visi dan misi mereka terkait dengan honorer ini. Apakah akan terjadi nantinya jika mereka atau beliau-beliau ini menjadi atau menjabat menjadi presiden ataupun wakil presiden. Nah, di sini kita bahas. Dan ini langsung diposting di channel YouTube-nya Bapak siapa? Bapak Anies, Bapak Ibu semua. Seperti apa sih tanggapan beliau jika ada honorer yang bertanya terkait dengan nasib beliau atau nasib honorer ini? Nah, ini kita harus mengetahui jawabannya. Dan oleh sebab itu tanggapan dari Bapak Ibu semua silakan tanggapi di kolom komentar di bawah. Dan ini baru nih Bapak Ibu semua, informasi baru hangat nih. Jadi baru diposting oleh Bapak Anies tersendiri. Mungkin Bapak Ibu belum mengetahuinya. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @std Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini coba kita lihat dan kita komentari nantinya tanggapan dari Bapak Anies. Di sini saya akan putarkan videonya kepada Bapak Ibu semua. Silakan disimak dengan baik, jangan di skip videonya. Karena tanggapan beliau seperti apa kita harus mengetahui juga. Coba kita lihat. Nama saya Mus Mulyadi, asal Lombok Tengah paling selatan, Pak Anies, Semoyang. Ya ada di sini, Semoyang. Kebetulan saya adalah salah satu guru honor, Pak Anies. Saya mengabdi di madrasah itu mulai dari 2009, Pak Anies. Sudah beranjak 14 tahun, belum jadi guru paling gede P3K, seperti itu. Beliau sudah mengabdi selama 14 tahun, tapi sampai saat ini belum diangkat. Nah, tapi di sini kalau kita lihat kan dari madrasah. Nah, tanggapannya gimana sih Bapak Ibu semua? Atau mungkin nanti seperti apa visi misi beliau menanggapi hal ini? Coba kita lanjutkan. Pak, ya, yang jadi langsung saja yang jadi pertanyaan saya di sini Pak Anies atau himbauan mungkin ini sifatnya mudah-mudahan Bapak Anies diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai presiden dan Caimin sebagai wakil presiden 2024-2029. Kami prihatin yang guru honor ini Pak Anies. Guru honor ini mohon maaf gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000 Pak. Nah, perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu semua, bukan hanya guru honor sebenarnya, ada teknis juga, kemudian ada pesuruh dan lain-lainnya sebenarnya. Tapi beliau-beliau ini karena lebih sedikit jumlahnya sehingga tidak terangkat Bapak Ibu semua. Teknis saja kan baru tahun ini akan diadakan. Nah, coba kita lanjutkan saja. 600.000 Pak, 200.000 1 bulan, kurang malah. Ya, keinginan kami mewakili teman-teman guru honor yang ada di Nusa Tenggara Barat terutama Pak Anies, supaya kami itu disetarakan sama teman-teman guru yang mengajarnya di sekolah negeri Pak Anies. Yang sekolah negeri ini mohon maaf, dia itu bisa P3K Pak Anies. Kami yang honornya di swasta, yang mengajarnya di sekolah swasta atau di madrasah, tidak bisa di P3K-kan Pak Anies. Tidak bisa di P3K-kan. Memang itu sudah aturan dari atas. Itu Pak Anies, tidak bisa itu. Ya, dari pusat. Tidak bisa, tidak tahu aturannya seperti itu Pak Anies. Aturnya seperti itu. Terkecuali sekolah yang swasta, yang madrasah, yang negeri baru bisa. Yang negeri saja bisa Pak Anies. Kami yang swasta tidak bisa Pak Anies. Ya, mohon supaya Bapak Anies ya didengarkan kami yang guru honor ini Pak Anies, supaya paling tidak
Satu saja keinginan kami, teman-teman. Supaya nanti kami yang honornya di sekolah swasta bisa untuk melamar P3K. P3K Pak Anies. Mohon maaf Bapak Zulkifli Mansyah karena beliau sudah ini. Kami juga sudah, saya ngomong sama beliau dulu bertanya tapi tidak dibawa-bawa. Ini Bapak. Gitu Pak Anies. Karena begini, mohon maaf. Karena di sini sama-sama kami itu mencerdaskan anak bangsa. Ya. Sama-sama kami itu sudah sudah kuliah S1 ya. Itu aja tadi itu permintaan supaya kami itu disetarakan. Namanya siapa? Mus Mulyadi. SPD. Ya, karena kami guru. Ya, itu saja. Ya. Bisa ditangkap nih ini Pak Anies. Ya. Sebelum saya tutup dulu Pak Anies. Ya. Berikan saya kesempatan untuk menyampaikan bukan pantun. Ya, ini yang sering diucapkan oleh Bapak Anies ya. Wakanda no more, Indonesia forever. Indonesia forever. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin di sini kan Bapak Anies belum mengetahui seperti apa teknisnya. Nah, di sini mungkin saya juga akan menambahkan nih kepada Bapak Ibu semua mungkin yang belum mengetahui. Kemarin dari swasta itu sebenarnya ada yang lolos P3K. Jadi yang bersertifikat pendidik itu kemarin bisa lolos untuk seleksi P3K. Nah, di tahap 4 ini atau di tahun 2023 kemarin pun yang lolos di lembaga itu kebanyakan dari swasta daripada yang di lembaga negeri. Untuk yang tahap-tahap terakhir ini, yang P1 yang lulusan tahun 2021 itu yang banyak dari lembaga swasta justru kalau di Jatim. Nah, jadi tidak semuanya kemarin atau tidak bisa daftar P3K tidak, tapi bisa mendaftar, tapi yang kemarin bisa melalui jalur umum seperti itu. Nah, coba seperti apa sih tanggapannya Bapak Anies? Kita dengarkan. Makasih. Oke, baik. Cukup ya Pak Anies? Oh ya betul. Bener-bener ya. Jangan sampai ada rugi ya gitu ya. Oke. Gimana Pak? Cukup Pak? Oh keren. Keren ya Pak, mantap. Kenapa? Pak Mpus Mulyadi, terima kasih. Pak Mpus ini sudah menjadi guru 14 tahun. Mengajar dengan gaji yang sangat minim. Dan tetap mengajar. Istiqomah. Kita sampaikan terima kasih insya Allah pada beliau, nanti segera dituntaskan statusnya ya. Tapi tepuk tangan dulu buat beliau nih Pak Mus. Gini teman-teman, kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor. Di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru. Betul tidak? Itu yang saya sampaikan. Di mana letak prioritas kebutuhan kita? Kita tadi sampaikan, kita ingin membangun kualitas manusia. Berarti kita harus memastikan guru bisa fokus mengajar. Syaratnya dia bisa fokus mengajar, pendapatannya harus cukup. Kalau pendapatannya kurang, dia tidak fokus. Dia harus mencari pendapatan tambahan di kanan kiri. Betul tidak? Dan itu salah satu program kita Pak Mus. Kita ingin agar guru-guru statusnya menjadi punya kepastian. Dan kita sampaikan tadi dalam berbagai forum, kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan. Dan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah umum dan sekolah agama. Dan ini bukan kewenangannya Pemprov, ini kewenangannya pemerintah
pusat. Jadi jangan tanya gubernur. Ini pemerintah pusat ini. Dan betul, saya juga sebagai gubernur dulu ada punya kendala di situ. Tapi ini kewenangan di pemerintah pusat. Karena itulah kemudian insya Allah nanti ini kita bawa. Ini aspirasi bukan hanya aspirasi Pak Mus. Ini aspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Ya, jadi kami merasa ini PR yang harus segera dibereskan. Nah, harapannya nanti kesejahteraannya meningkat, gurunya juga jadi pembelajar. Dia mampu untuk belajar terus-menerus dan dia bisa mencerdaskan anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang mandiri, anak yang dirasakan manfaatnya. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu semua tanggapan dari Bapak Anies menanggapi terkait dengan adanya honorer. Beliau ingin menuntaskan juga permasalahan honorer ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ada tanggapan nih. Mungkin terkait dengan informasi yang saya sampaikan ini, coba tanggapi di kolom komentar di bawah. Saya ingin mengetahui seperti apa tanggapan Bapak Ibu semua. Apakah setuju dengan tanggapan Bapak Anies ini? Atau justru malah tidak setuju? Karena kalau kita melihat Bapak Anies ini kan tidak setuju dengan adanya IKN, di mana anggarannya yang begitu besar seharusnya diprioritaskan untuk honorer. Seperti itu. Coba Bapak Ibu tanggapi. Apakah ini hanya janji politik saja? Kan seperti itu. Semoga semua pasangan calon presiden yang akan menjadi presiden itu bisa memikirkan para honorer ini dituntaskan terlebih dahulu. Dan upayakan tidak merekrut lagi honorer. Sehingga seketika honorer ini tuntas, barulah bisa merekrut dengan sistem yang diinginkan pemerintah tentunya. Selama masih ada honorer, maka dalam artian status honorer ini belum dituntaskan, nah semua kebijakan akan terhambat. Mau mengadakan seleksi seperti ini, itu akan terhambat. Karena kasihan, honorer ini sudah lama mengabdi. Tentunya pejabat-pejabat di daerah harus memikirkan hal tersebut. Jangan sekali lagi merekrut tenaga honorer sampai dengan ini tuntas semua. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.